Setiap makhluk yang hidup di bumi pastinya dianugerahi kemampuan yang luar biasa oleh Sang Pencipta. Kemampuan yang diberikan pada setiap individu pun berbeda-beda, menyesuaikan dengan tempat tinggalnya atau biasa dikenal sebagai adaptasi. Dengan beradaptasi, memungkinkan makhluk hidup dapat bertahan di wilayah yang ditempatinya. Kemudian, adaptasi lingkungan juga memudahkan makhluk hidup dalam mengeksplorasi sumber daya di sekitarnya. Hal ini juga berlaku dengan hewan yang akan kita bahas pada episode kali ini. Hewan ini bernama Platybelodon. Jika kalian berpikir hewan ini mirip dengan gajah, tebakan kalian benar. Platybelodon adalah kerabat jauh dari gajah modern. Mereka sama-sama herbivora, berbadan besar, dan memiliki gading. Mereka sama-sama termasuk ke dalam ordo Proboscidae bersama mamut dan anggota gajah lainnya. Hanya saja, yang menjadi daya tarik dari Platybelodon adalah bentuk mulut mereka yang menyerupai skop. Sepertinya, bentuk mulut ini sudah didesain dan disesuaikan dengan tempat tinggal mereka. Pada episode kali ini, marilah kita mengenal gajah unik ini. Seperti apa keadaan lingkungan yang mereka tinggali, hingga membuat mereka memiliki mulut seperti sekop. Simak terus penjelasannya hanya di Jelajah Alam. Pada tahun 1927, seorang paleontologi asal Rusia yang bernama A.A. Borysiak mendeskripsikan Platybelodon untuk pertama kalinya. Ia mendasarkan deskripsinya pada spesimen yang ditemukan di wilayah Kaukasus Utara di Eropa Timur, terjepit di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. A.A. Borysiak banyak berkontribusi pada pemahaman kita tentang Platybelodon. Ia melakukan penelitian ekstensif terhadap fosil-fosil Platybelodon yang sudah ditemukan, sehingga kita bisa tahu gambaran kehidupan Platybelodon di masa lalu. Nama Platybelodon sendiri mempunyai arti gading tombak datar. Nama ini tentu saja diambil dari bentuk dan fungsi gading yang ia miliki. Saat ini, di dalam genus Platybelodon terdapat 5 spesies. Ada Platybelodon danovi, Platybelodon grangeri, Platybelodon bellia-javae, Platybelodon tongsinensis, dan Platybelodon tetralopus. Kelompok Platybelodon tergabung pada ordo Proboscidae bersama gajah modern. Ordo Proboscidae merupakan kelompok besar mamalia yang memiliki moncong panjang atau belalai. Platybelodon juga termasuk ke dalam famili Ambelodontidae, yang mana famili ini memiliki ciri yang hampir sama dengan Platybelodon, yaitu memiliki belalai atau moncong seperti sekop. Namun, sangat disayangkan, semua kelompok famili ini kini sudah punah hingga menyisakan gajah modern saat ini. Untuk ukuran Platybelodon sendiri tidak jauh berbeda dengan ukuran gajah masa kini, hanya saja Platybelodon memiliki badan yang lebih kecil. Gajah purba ini memiliki panjang sekitar 3 meter dengan berat 2-3 ton, dan untuk spesies modern seperti gajah Afrika, mereka mempunyai panjang 4 meter dengan kisaran berat 6 ton. Yang menjadi pembeda antara dua spesies gajah ini tentu saja adalah bentuk gadingnya. Kedua gading gajah ini tentu saja sudah didesain sesuai kegunaan dan tempat tinggal mereka. Gading gajah modern mempunyai bentuk yang panjang dan melengkung, terutama pada gajah jantan. Gading mereka dapat memanjang hingga beberapa meter. Gading ini berfungsi untuk menggali umbi-umbian dan akar. Selain itu, gading ini juga dapat digunakan untuk bertarung dan memindahkan barang. Kemudian, pada Platybelodon, mereka memiliki gading yang sangat unik. Gading mereka tumbuh di bawah, membentuk semacam sekop di bagian depan rahang bawah. Gading-gading ini saling terhubung dan digunakan untuk menyekop makanan di atas air dan untuk menusuk makanan. Akan tetapi, kini para peneliti menduga kalau gading ini digunakan seperti sabit untuk memotong cabang-cabang pohon dan mengupas kulit pohon. Kemudian, perbedaan lain yang menonjol tentu saja adalah belalai Platybelodon. Pada gajah modern, mereka memiliki belalai panjang dan fleksibel yang berguna untuk aktivitas harian mereka. Sementara pada Platybelodon, mereka memiliki struktur yang lebih sederhana. Bahkan, belalai ini tidak terpisah, menyatu dengan rahang atas dan sebagai penutup mulut. Meskipun belalai Platybelodon lebih pendek dan tidak secanggih belalai gajah modern, fungsi dari belalai ini hampir sama seperti untuk menggulung makanan. Belalai ini digunakan untuk menarik dan menggulung tanaman sebelum dipotong menggunakan gading skopnya.
Yang kedua, membantu menyedot air. Meskipun tidak sefleksibel belalai gajah modern, belalai Platypelodon tetap memungkinkan untuk menyedot sumber air. Dan yang terakhir, sebagai indera peraba. Sama seperti gajah modern, belalai ini juga berfungsi sebagai indera peraba dan sangat sensitif untuk mendeteksi lingkungan sekitarnya. Berdasarkan temuan fosilnya, Platypelodon hidup pada masa Miosen. Periode sejarah ini berlangsung dari 23 sampai 5 juta tahun yang lalu. Platypelodon diyakini hidup di Afrika, Asia, dan wilayah Kaukasus saat ini. Namun, beberapa fosil dari makhluk ini juga ditemukan di Amerika Utara dan Cina Barat Laut. Platypelodon banyak diuntungkan karena hidup pada zaman Miosen, sebab pada periode ini dataran bumi dipenuhi oleh padang rumput yang luas. Dengan banyaknya sumber daya yang melimpah, membuat gajah Platypelodon dapat menyebar ke segala penjuru wilayah. Dengan melihat ciri fisik yang dimiliki gajah ini, sepertinya mereka sangat menyukai wilayah yang lembab, subur, dan berair, seperti rawa, danau, dan sungai. Habitat seperti ini sangat ideal bagi mereka, sebab untuk gading sekopnya sangat berguna untuk mencabut tanaman air dan tanaman semi-akuatik. Lalu, dengan hidup di dekat perairan, maka sumber air bukan masalah bagi mereka. Mamalia prasejarah ini adalah hewan herbivora. Makanan utama mereka adalah tumbuhan air atau tumbuhan lunak yang mereka peroleh dari padang rumput yang lembab di dekat sumber air tempat tinggal mereka. Dengan gading yang menyerupai sekop ini, para Platypelodon dapat bergerak dan memotong tanaman di sekitar mereka. Selain tumbuhan air, kemungkinan Platypelodon juga memakan kulit pohon. Mereka dapat mencengkram dan mengupasnya menggunakan gading pipih dan belalainya. Meskipun Platypelodon termasuk megafauna pada zaman Miosen, mereka tidak dapat lepas dari ancaman dan predator di sekitarnya. Banyak mamalia dan predator yang berevolusi selama masa Miosen. Harimau bertaring tajam dan kerabatnya mulai berkembang dan kemungkinan mendominasi sebagai predator utama. Selain dari kelompok harimau, kelompok buaya purba sepertinya juga menjadi ancaman bagi para gajah, sebab seringkali mereka mencari makan di sungai. Untuk menghadapi ancaman dari para predator, Platypelodon mengandalkan badan mereka yang besar untuk pertahanan diri. Ukuran besar membuat Platypelodon sulit dijadikan target mangsa. Kemudian, mereka juga dapat mempertahankan diri dengan mengandalkan gigi pipih mereka. Dan yang terakhir, gaya hidup mereka juga bisa menjadi pertahanan diri. Dengan hidup bersama, dapat meningkatkan kewaspadaan dan memberikan perlindungan bersama. Namun, sangat disayangkan, gajah masa kini adalah satu-satunya anggota Proboscidae yang tersisa. Platypelodon dan genus lain dalam ordo ini punah selama masa Miosen dan setelahnya. Para ilmuwan tidak tahu persis mengapa mamalia ini punah. Para peneliti menduga punahnya Platypelodon sama seperti spesies lain. Penjelasan yang paling mungkin adalah perubahan lingkungan tempat tinggal Platypelodon yang menyebabkan perubahan vegetasi yang berdampak pada sumber makanan gajah. Kemudian, persaingan sumber makanan antar hewan herbivora juga berpengaruh pada populasi gajah. Karena kalah bersaing dengan makhluk lain, akhirnya Platypelodon mengalami kepunahan. Bagaimana tanggapan kalian tentang gajah yang satu ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Baiklah, cukup sekian saja perjumpaan kita pada episode kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel Jelajah Alam agar kalian bisa mendapat informasi menarik tentang hewan di alam liar. Sekian dan terima kasih.